Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie A Tale of Legendary Libido. Byun adalah karakter tragis dengan masalah ketidakpercayaan diri rumit yang berakar dari gangguan libidonya. Tapi beruntung, dia bertemu seorang biksu dan memperoleh kekuatan pria tanpa batas berupa ereksi sepanjang masa. Suatu saat, semua pria dikumpulkan dan dikirim ke medan perang dan hanya Byun yang tinggal untuk melayani dan memuaskan hasrat para wanita di desanya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Wanita tua yang sudah menjanda selama 30 tahun menginginkan pasangan karena lelah hidup sendiri. Wanita tua marah-marah di depan patung totem dan melemparkan sepatu tapi tak kena dan berakhir dia melemparkan botol arak mengenai hidung patung. Saat wanita tua mengambilnya, benda itu lebih mirip pusaka pria. Dia terkejut benda pusaka itu tiba-tiba berdiri, lalu muncul banyak pria dari balik kabut asap mengelilinginya. Lalu, di rumah kepala polisi Joseon, komandan tertawa keras kalau cerita wanita tua itu berasal dari benda pusaka yang ada di hadapannya sekarang. Lantas bawahannya izin ke toilet karena sakit perut, namun belum lagi keluar, di depan pintu bawahannya ditarik masuk ke dalam pintu dan tertutup. Apa yang dialami wanita tua, kini dialami juga oleh komandan dan bawahannya. Dalam keadaan baju acak-acakan, sambil memegang gong, komandan pun keluar dengan wajah sumringah sambil mengatakan, "Mari kita menikmati hidup," disusul bawahannya. Kelakuan komandan dan bawahannya membuat semua orang terheran, terlebih wanita tua yang akan diadili. Di pasar, benda pusaka itu jatuh tepat di hadapan pendeta agung. Ketika dia hendak mengambilnya, seorang wanita muda tiba-tiba mengambilnya terlebih dahulu. Tak lama, muncul angin ribut, lalu keluar kabut asap dan keluarlah pria-pria muda yang gagah. Dalam seketika, desa menjadi kacau balau, bahkan hewan pun tak luput dari kejaran. Pendeta agung juga ikut ditarik dalam kejadian itu. Pendeta agung lalu mengubur benda pusaka itu. Dikarenakan benda dari patung keramat tidak bisa dihancurkan, maka dikubur juga anggur berusia 100 tahun di dalamnya di bawah patung keramat. Bersama biksu cilik, pendeta agung melakukan perjalanan panjang. Pendeta agung tak mempercayai hal itu, tapi desas-desus peristiwa itu meningkatkan yin di dalam. Keseimbangan Yun dan Yang membuat aura kewanitaan menjadi kuat di desa yang akan didatangi oleh pendeta agung. Sebuah desa yang dihuni oleh lebih banyak wanita memegang kendali, terutama lebih dominan wanita. Bahkan seorang pandai besi sekalipun wanita yang menjalankannya. Desa yang damai dan bahagia berjalan seperti biasanya, sambil menyanyi dan menari-nari, desa tersebut sangat makmur. Pemilik kedai sangat kesal karena tidak ada pria yang bisa melawan para preman dari desa sebelah yang hanya ingin makan dan minum secara gratis di tempatnya. Ketua preman meminta lagi arak beras, tapi pemilik kedai mengatakan apakah mereka ada uang atau tidak. Dengan entengnya, ketua preman mengatakan kalau mereka selesai makan, baru mereka akan bayar. Pemilik kedai marah, dia tidak mau memberikan permintaan ketua preman dan ketua preman pun jadi ikut marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Lalu dia menunjuk ke Byun yang sedang menikmati arak beras di kedai itu. Ketua preman mengambil arak yang ada di tangan Byun dengan kasar lalu meminumnya. Dengan lagaknya, ketua preman pun menantang Byun yang sedang terlihat seperti pemuda desa di desa itu. Sebelum terjadi perkelahian, pemilik kedai mendatangi dan mengatakan pada Byun untuk mengabaikan mereka saja karena dia tidak mau ada keributan di warungnya. Tanpa basa-basi, Byun mengambil arang panas dengan tangan kosong lalu melemparkannya ke air. Melihat itu, ketua preman tidak senang karena Byun lebih unggul, jadi dia menonjok Byun duluan. Byun masih diam belum melawan sambil meminum arak berasnya. Melihat Byun tidak kesakitan, ketua preman menonjok wajah Byun lagi dan darah menetes di arak beras yang akan Byun minum. Saat ketua preman akan memukul kembali, Byun pun langsung memberikan perlawanan dengan menyerang balik hingga ketua preman jatuh tersungkur. Melihat itu, anggota preman yang lain mencoba memukul, tapi Byun dapat mematahkan tangan yang mencoba melawannya. Karena ketakutan, geng preman akhirnya lari dari kedai itu dan Byun yang mendengar percakapan itu pun senyum-senyum sendiri.
Tapi wanita tua meruntuhkan kebanggaannya dengan mengatakan kalau Byun bukan pria sejati yang para wanita pikirkan. Ucapan wanita tua meruntuhkan harga diri Byun sebagai seorang pria, tapi kenyataannya memang seperti itu. Para wanita yang penasaran meminta wanita tua untuk menceritakan tentang Byun yang tidak perkasa seperti pria lainnya. Wanita tua pun menceritakan kejadian itu bermula saat Byun sedang menjajakan kue beras. Saat itu Byun melihat gadis cantik sedang mandi. Karena penasaran, Byun mencoba mengintip tapi dia tersadar kalau perbuatannya tidak baik dan ingin pergi dari situ. Tapi gadis itu memanggil Byun dengan alasan ingin membeli kue berasnya. Byun dengan takut-takutnya mendatangi gadis itu dan saat Byun memberikan kue beras, tangan Byun ditarik oleh gadis dan terjadilah aksi ganas untuk pertama kalinya bagi Byun. Byun yang tidak pernah tahu seperti apa wajah si gadis, terkejut saat mengetahui kalau gadis itu adalah wanita tua yang kesepian. Wanita tua merasa hidupnya dikutuk karena dari semua pria hanya Byun yang datang ke tempatnya. Wanita tua mengatakan kalau Byun beruntung melakukan pertama kali dengannya. Byun yang bingung bertanya apa yang salah dengannya. Tanpa basa-basi, wanita tua pun mengatakan kalau jerami lebih tebal daripada punya Byun. Para wanita dan orang-orang yang mendengar itu pun tertawa-tawa, tapi Byun merasa dipermalukan. Byun kecewa dengan dirinya saat wanita tua mengatakan bahwa dia masih gadis pertama buat Byun. Berbeda dengan kakak kandung Byun, Kang Mok memiliki aura yang perkasa seperti yang diimpikan wanita-wanita di desa itu. Kang Mok menjadi idola yang mana membuat Byun sangat sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih saat dia akan memanggil kakak yang sedang mandi, para wanita sudah berkerumun mengintipnya, terutama wanita tua yang kesepian, mengatakan kalau Kang Mok sangat perkasa tidak seperti Byun. Byun hanya bisa diam melihat semua itu lalu pergi, dan saat Byun buang air, seorang saudagar juga ikut buang air. Saudagar itu bertanya apakah dia adalah Byun. Dengan menggeleng, Byun berkata kalau dia bukan orang yang saudagar maksud. Tapi saudagar itu dapat menebak dari suara air seni Byun yang keluar, dan dengan wajah murung Byun mengatakan kalau dia bukan orang itu dan berlalu pergi. Byun yang kecewa, sedih, marah mabuk-mabukan di kedai arak. Semua orang mengejek, bahkan pemuda bangsawan juga mengejeknya, dan itu membuat Byun emosi. Byun yang marah melemparkan semua yang ada di meja, lalu keluar dan menghancurkan kendi-kendi arak penyimpanan. Pemilik kedai marah dan hampir memukul Byun kalau tidak dicegah oleh Kang Mok. Kang Mok meminta maaf dan mengatakan pada pemilik kedai bahwa Byun hanya mabuk lalu membayar ganti rugi yang Byun buat. Byun marah pada Kang Mok sebab dia tidak berguna dan ingin mabuk-mabukan lalu menghancurkan kembali kendi itu. Untuk menghentikan kegilaannya, Kang Mok akhirnya memukul punggung Byun agar dia pingsan. Warga heran kenapa mereka bisa jadi saudara. Dolsel pun mengatakan kalau Kang Mok sangat perhatian dengan saudaranya karena Byun setengah pria, sedangkan Kang Mok lebih mementingkan adiknya daripada dirinya sendiri. Byun minta diturunkan dari gendongan, tapi Kang Mok mengatakan kalau Byun jangan terlalu banyak bergoyang. Kemudian, saat kedua saudara itu berada di jembatan, mereka pun berjumpa dengan Dal Gaeng yang sangat cantik. Byun dan Kang Mok terpesona dengan Dal Gaeng, sampai-sampai tak menyadari saat Dal lewat mereka jatuh ke sungai dan Dal pun tertawa. Byun yang mabuk pun langsung tersadar, kedua saudara itu terpesona melihat Dal. Di depan api unggun, setelah baju mereka kering, Byun hanya diam dan beranjak pergi. Kang Mok hendak marah, tapi dia teringat kembali kalau masalah yang dihadapi Byun juga karena salahnya dulu. Saat melakukan tarian di festival, tak sengaja membakar bagian sensitif Byun yang dia pijak untuk menghentikan api. Tampak para pria di desa sedang mencuci pakaian membicarakan Dal Gaeng yang baru pindah di gubuk reot beberapa hari yang lalu. Para pria bergosip kalau Dal Gaeng sedikit kurang waras dan dulu ketika masih muda sangat cantik, dia diculik oleh tentara Jepang dijadikan Jugun Lanfu kemudian berhasil kabur. Tanpa mereka sadari, Byun juga berada di situ mendengar obrolan mereka. Para pria yang penasaran mencoba mencari Dal Gaeng yang biasa mandi di sungai setiap malam. Setelah menunggu sekian lama, Dal Gaeng tidak muncul juga, yang ada malah Byun yang mereka jumpai. Tak lama, Dal Gaeng pun muncul di hadapan para pria dan mereka pun menjadi bahagia.
Pendeta Agung bersama biksu cilik yang sedang berjalan di hutan tertangkap oleh jaring penangkap hewan. Pendeta Agung berteriak meminta pertolongan pada siapa saja. Dalgaeng yang baru bangun tidur terkejut saat ada kue beras berada di luar rumahnya. Dia bingung siapa yang memberikan lalu memakannya. Esoknya, Byun kembali menaruh kue beras dan Dalgaeng tersenyum saat melihat Byun yang memberikan kue beras itu padanya. Kemudian Dalgaeng pun kembali mandi di sungai. Para pria desa kembali mengintip. Para wanita desa yang ingin mandi dan mencuci merasa tersaingi saat melihat Dalgaeng. Lantas mereka pun membuli Dal. Kemudian itu diketahui oleh Kang Mok yang dengan cepat mendatangi Dal serta yang lainnya. Karena Kang Mok datang, para wanita memberitahu kalau pria-pria di desa sedang mengintip sambil menunjuk ke arah pria-pria tersebut. Sontak saja mereka lari kocar-kacir dikejar wanita-wanita desa. Kang Mok lantas memberitahu Byun bahwa akan ada anggota keluarga baru di rumah. Saat Kang Mok menyuruh Dalgaeng keluar, Byun terkejut bahwa gadis yang dia sukai akan dinikahi oleh kakaknya. Byun kecewa, dia hanya bisa marah dalam diam. Dia juga tidak mengindahkan panggilan Kang Mok berulang kali. Byun yang patah hati hanya duduk di atas jembatan sambil melemparkan kerikil-kerikil ke sungai. Lalu Byun mendengar suara pendeta agung berteriak minta tolong. Terlebih ada ular yang siap mematuk pendeta agung dan juga biksu kecil. Byun pun datang menolong lalu pendeta agung berterima kasih, tapi tanpa Byun katakan, pendeta mengatakan dan juga mengetahui kalau Byun punya masalah. Pendeta mengatakan bahwa Byun kuat tapi lemah di bawah. Karena Byun sudah menyelamatkan pendeta agung dan biksu cilik, maka pendatang akan membayarnya. Pendeta pun memberitahu Byun untuk pergi ke kuil desa sesuai dengan instruksi pendeta. Byun pun dapat menemukan anggur berumur 100 tahun untuk diminum. Tapi setelah meminumnya dan terbangun, Byun tidak boleh melakukan adegan romansa selama 15 hari. Byun tidak boleh meminum semuanya dan hanya boleh minum seteguk karena desa akan mendapat malapetaka. Sayangnya, belum selesai pendeta berbicara, Byun sudah pergi. Byun yang teringat semua ejekan penduduk desa, meminum semua anggur tertidur hingga pulas dan juga karena dia mabuk. Pendeta pun merasakan hal yang tidak baik setelah Byun meminum anggur tersebut. Terjadi peperangan, para pria desa diwajibkan untuk ikut berperang karena mereka tidak mau dipaksa untuk ikut wajib militer. Byun yang tidur berhari-hari bingung saat prajurit dari desanya mengatakan kalau terjadi perang dan semua pria harus wajib militer. Kang Mok membuat dirinya dibawa oleh prajurit untuk menggantikan Byun karena pihak militer meminta 1 orang dari setiap rumah. Pemuda itu juga bilang bahwa Byun beruntung punya saudara seperti Kang Mok. Byun yang kembali ke rumah mendapati Dalgaeng bersembunyi di gudang penyimpanan makanan. Dalgaeng lalu memberitahu Byun dan memberikan dia beras yang dia makan. Byun mengerti kalau Dalgaeng sangat lapar lalu memasaknya. Saat akan memberikan makanan, Byun melihat Dalgaeng sedang tertidur. Saat mencoba memperbaiki pakaian Dalgaeng yang terbuka, Byun terkejut hingga membuatnya berpikir negatif. Untuk menahan nafsunya, Byun pun membelah-belah kayu bakar hingga pagi. Byun lari ke hutan dan dia mengingat apa yang pendeta katakan waktu itu. Saat itu juga terjadi kebakaran, para rombongan orang yang melintas. Karena ingin buang air, Byun bertemu lagi dengan saudagar yang mengejeknya dulu. Betapa terkejutnya saudagar itu melihat pancuran milik Byun yang dapat memadamkan api dari kebakaran rombongan pedagang hingga membelokkan air terjun. Berita pun cepat menyebar di desa. Para wanita tidak percaya, terlebih wanita tua yang mengetahui langsung kalau Byun lemah syahwat. Pemilik kedai yang melihat langsung pun menceritakan bagaimana besarnya kejantanan Byun. Untuk memastikannya, para wanita mengintip saat Byun sedang melakukan uji coba terhadap kejantanannya. Para wanita desa menari gembira saat mengetahui Byun sangat perkasa. Keperkasaan Byun membuat wanita-wanita di desa tidak bisa tenang, mereka gelisah karena terbayang-bayang tentang Byun. Para wanita desa berbondong-bondong merayu Byun yang sedang menjajakan kue berasnya, tapi tidak ada yang berhasil. Usaha yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang menarik perhatian Byun, lalu pemilik kedai akan membuka jalan untuk para wanita di desa. Awal mula, Byun menolak semua rayuan pemilik kedai dan usaha yang dia lakukan akhirnya tidak sia-sia. Setelah mendapatkan apa yang pemilik kedai mau, dia menceritakan begitu perkasanya Byun dan itu membuat wanita-wanita yang lain ingin merasakannya juga. Mereka pun berbondong-bondong datang ke tempat Byun.
Banyaknya wanita yang datang karena kesepian ditinggal berperang oleh suami-suami mereka, dan wanita tua juga tidak mau kalah. Para wanita desa merasa senang ada satu pria perkasa yang dapat memuaskan mereka. Dari pekerjaan itu, Byun terkejut banyak sekali hadiah yang dia dapatkan dalam semalam. Dalam kebingungannya, Byun melihat Dalgaeng marah lalu menutup pintu. Berita menyebar sampai ke pihak militer, Byun ditangkap untuk mengadu kekuatan dengan pihak asing. Byun yang digoda wanita-wanita desa marah karena yang mereka lakukan bukan cinta. Saat Byun sedang melihat Dalgaeng yang sedih, para prajurit menangkap Byun. Wanita-wanita di desa juga bingung apa yang akan mereka lakukan tanpa Byun. Kemudian Byun pun dijamu oleh Menteri Luar Negeri. Dia meminta Byun untuk membantunya karena pusing dengan orang-orang dari Barat. Menteri Luar Negeri membuat rencana yang akan membuat sejarah besar bagi Byun. Rencana itu adalah mengadu kekuatan Byun dengan orang Barat. Jika Byun menang, Menteri akan mengirim Kang Mok pulang. Tantangannya adalah berapa banyak beban yang bisa ditahan. Orang-orang dari Barat merasa menang saat perwakilan dari mereka mampu mengangkat beban hingga 6 bola besi. Betapa terkejutnya mereka saat Byun dapat menahan lebih banyak dan beban itu dapat Byun campakkan ke arah mereka semua. Untuk merayakan kemenangan, Menteri membuat pesta besar dan mengatakan pada Byun bahwa dia akan segera mendengar kabar dari Kang Mok. Tapi saat prajurit memberitahu pada Menteri, ternyata Kang Mok sudah tiada. Byun menjadi pendiam dan tidak makan berhari-hari. Para wanita yang mengkhawatirkan Byun takut saat Byun mulai mengamuk. Penduduk desa juga merasa akhir-akhir ini cuaca sangat kering. Byun pun lantas mendengar Dalgaeng kesakitan di kamar. 죽었대요, 형님. 그나저나 비 한 방울 없이. Tabib mengatakan kalau Dalgaeng butuh air, sementara desa mengalami kekeringan. Dalgaeng tidak mendapatkan air. Jika dia tidak terkena air, demamnya tidak akan turun-turun. Pada akhirnya, Dalgaeng akan mati. Saat Byun bertanya apakah tidak ada obatnya, tabib mengatakan tidak ada. Tak menyerah, Byun memberikan uang, tapi tabib bilang obatnya tidak memerlukan uang, tapi tubuh yang kuat, aura yangnya. Byun yang tak mau melakukan, akhirnya memberikan obat pada Dalgaeng setelah mengingat ucapan tabib. Dalgaeng sehat kembali setelah mendapatkan obat dari Byun. Dalgaeng lantas memanggil Byun dengan sebutan suami dan menganggap Byun sebagai suami sahnya. Tapi Byun jadi teringat kakaknya dan membakar semua barang-barang milik Kang Mok. Byun merasa bertanggung jawab pada Dalgaeng sekarang. Sementara para wanita sedang pusing membicarakan kekeringan dan merindukan Byun. Beberapa wanita mual dan mereka hamil. Dari kejauhan, mereka pun melihat para tawanan pernah pulang termasuk suami-suami mereka. Kemudian, desa mengalami kekeringan yang hebat sebab tidak ada air. Jika terus-menerus begitu, penduduk desa akan mati. Lalu kepala polisi pun meminta nasihat pada pendeta agung apa yang harus dilakukan. Pendeta pun mengatakan ini masalah yin dan yang, jadi mereka harus mengirimkan seorang pria yang mempunyai aura yang kuat untuk melayani beruang betina. Sebab tradisi di desa itu, beruang adalah dewa dan itu merupakan pengorbanan suci bagi dewa. Tapi yang jadi permasalahannya, siapa yang ingin melakukan itu? Pendeta sejenak berpikir lalu ingat bahwa minuman hidung kayu yang pernah dikuburkan. Kepala polisi pun menyuruh semua bawahannya untuk mencari, tapi tidak ada yang berhasil menemukannya hingga pagi. Ketika ditemukan, ternyata anggur itu sudah terbuka dan tidak ada isinya lagi. Saat itu juga terjadi perdebatan dan mengetahui kalau Byunlah penyebab kekeringan itu dan mereka pun berbondong-bondong akan menangkap Byun. Wanita tua yang lari ingin menyelamatkan Byun bertemu dengan Kang Mok yang sedang terluka kembali ke desa. Tapi wanita tua tetap pergi menemui Byun untuk mengatakan bahwa dia dalam bahaya. Ketika wanita tua sedang menjelaskan Dalgaeng pingsan, Byun yang melihat Dalgaeng pun langsung menggendongnya untuk dibawa pergi. Tapi saat itu juga dia melihat Kang Mok pulang. Melihat kaki Kang Mok yang putus, Byun menangis menyesali perbuatannya pada Dalgaeng, tapi dia tidak bisa membiarkan Dalgaeng sakit dan tetap membawa ke tabib. Tabib mengatakan kalau Dalgaeng sudah hamil. Jika hujan tak segera turun, Dalgaeng akan mati, begitu pula bayinya karena tidak mendapatkan air.
Melihat orang yang dia cintai kesakitan, Byun akhirnya rela menjadi korban untuk menyelamatkan desa dan juga Dalgaeng. Ternyata, usut punya usut, Kang Mok membawa Dalgaeng ke rumah memang untuk dinikahkan pada Byun. Walaupun banyak wanita yang tidak setuju, demi desa mereka pun bernyanyi untuk Byun yang sedang melakukan tugas suci sambil berdoa pada dewa. Akhirnya desa kembali diguyur hujan, tapi Byun yang melakukan pengorbanan harus mati. Dengan keteguhan yang kuat, Dalgaeng mengatakan kalau suaminya Byun masih hidup. Dalgaeng menjadi tidak waras setelah kepergian Byun dan keadaan desa pun kembali normal, tapi Byun juga meninggalkan banyak anak di desa yang memiliki keperkasaan seperti dirinya dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!